Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para santri rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang insya Allah berkah ini, izinkan kami untuk kedua kalinya menggantikan posisi Ustadz yang mengisi pada malam ini. Ustadz siapa? Ustadz Abu Abdillah ya. Qadarullah, ya, beliau mungkin ada halangan ya. Perkenankan kami bisa membersamai para jemaah sekalian di kajian malam ini. Tentunya masih berkaitan dengan materi yang kita kaji kemarin. Itu kitab apa? Kitab Zahiratul Masil Jan lil Insan wa Turuq Ilajiha fil Fiqhi al-Islami. Fenomena kesurupan jin terhadap manusia dan cara atau solusi penyembuhannya menurut tinjauan fikih Islam. Baik, kemarin kita sudah mengkaji, membahas apa? Pembagian ilmu gaib. Ya, min babil muraja'ah man yadhkur lana hadza taqsim. Sebagai murajaah saja. Hayatul ilmi bil murajaah, ya, ilmu itu hidup dengan mengulang kembali pelajaran yang kita pelajari, tidak berlalu begitu saja. Seperti itulah para ulama salaf mempertahankan ilmunya, sehingga tidak seperti yang kita lihat saat ini. Banyak, apakah itu santri, apalagi mahasiswa umum atau pelajar umum, ketika selesai ujian, sudah buku itu terlempar kemana-mana. Ya kan? Di pojok ada buku fikih. Ya, di WC atau di sekitar WC ada buku akidah. Subhanallah. Ini menandakan, wallahu alam, ya, semoga ini tidak terjadi di santri kita. Ya. Baik, jadi perlu kita ihtiram terhadap ilmu. Kita muliakan ilmu itu supaya ilmu itu betul-betul bermanfaat, ya, tidak menjadi bumerang bagi kita, ya, sebagaimana karakter Yahudi, ya, ilmu yang mereka miliki, yang mereka ketahui tentang kebenaran Islam itu hanya menjadi bumerang bagi mereka. Alhamdulillah sekarang mereka, ya, dihancurkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan perjuangan mereka tetap didukung dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin. Tadi siapa yang bisa menyebutkan ada berapa pembagian ilmu perkara gaib? Ya, perkara gaib itu ada berapa macam? Secara global saja. Anta akhi, tafadhal. Tadzakarta, bisa disebutkan pembagian ilmu gaib atau pembagian perkara gaib yang kita pelajari pertemuan kemarin? Pembagian ilmu gaib atau perkara gaib itu ada berapa macam? Secara global saja.
Bismillah. Ilmu gaib yang pertama yaitu ilmu gaib yang mutlak, yaitu sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan bisa diketahui dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian gaib mutlak terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama gaib mutlak yang sempurna dan gaib mutlak yang tidak sempurna. Gaib mutlak yang sempurna itu ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan dibawakan dalil dari Luqman ayat terakhir. Kemudian gaib mutlak yang tidak sempurna yaitu sesuatu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengajarkannya kepada umatnya, dan dibawakan dalil dari surat Al-Jin ayat Ayat berapa? ayat 27. Yang kedua gaib hisbi, yaitu gaib yang relatif. Gaib hisbi terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama gaib hisbi yang terkait zaman, yaitu gaib hisbi al-muqayyadu biz zaman. Yang kedua gaib hisbi yang terkaitan dengan tempat. Gaib hisbi al-muqayyadu bil makan. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Zadakallahu ihsan. Baik, sekarang kita masuk subpokok bahasan yang kedua dari al-ma'rifah al-asasiyah bi'alamil jin. Pengetahuan dasar tentang alam jin, tentang ya alam jin. Yang pertama kemarin ya pembagian ilmu gaib. Kemudian yang kedua sekarang ya ta'riful jin atau mafhumul jinni. Pengertian jin atau definisi jin. Baik, akan kita jelaskan di sini dari sisi tinjauan atau dari sisi makna secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, jin itu bermakna apa? At-tasattur wal istighfa, tertutup dan tersembunyi. Ya. Al-jin itu secara bahasa artinya tertutup dan tersembunyi. Dinamakan demikian karena summu bidzalika listitarihim wastighfaihim 'anil absar. Karena mereka jin itu dinamakan demikian karena mereka itu tertutup dan tersembunyi dari pandangan mata yang nyata pada manusia. Ya. Kemudian kata jin itu, ya, kata jin dan nun itu memiliki turunan kata yang memiliki makna yang mirip, memiliki satu akar makna, yaitu tersembunyi. Ada beberapa kata ya yang masih satu rumpun dengan kata jin, yaitu tersembunyi. Yang pertama al-janin. Ya, janin, tahu janin kan? Asbahat lughatan, sudah menjadi bahasa kita kan? Janin. Sumiyat bidzalika listitarihi fi batni ummihi. Janin itu dinamakan janin karena dia tersembunyi dalam perut ibunya. Ya kan? Enggak terlihat. Maka namanya janin. Dari kata jim nun. Ya. Ini yang pertama, janin itu pecahan kata atau turunan kata dari kata jin, atau memiliki rumpunan kata yang sama, memiliki makna yang sama. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-jannah. Jannah. Masih ada keterkaitan makna jannah. Ada yang tahu kenapa jannah itu dinamakan jannah?
Sumiyat bidzalika likasrati syajariha bihaitsu yasturu ba'daha ba'dan. Surga dinamakan jannah karena banyaknya pepohonan di surga itu. Ya, banyak pepohonan. Ya, surga itu identik dengan pepohonan, menghijau, gitu ya. Subhanallah. Ya, semua yang indah itu identik dengan warna hijau, ya. Baik. Bihaitsu yasturu ba'daha ba'dan. Di mana satu pohon dengan pohon yang lain itu saling menutupi. Saling menutup. Makanya dinamakan jannah, saling menutup gitu. Ya. Barangkali pernah lihat ya ilustrasi surga ya. Di video-video kan ada pepohonan, ada pohon rindang hijau mengalir air mancur itu kan. Yang satu pohon saling menutupi, saking rapatnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga al-jinan. Al-jinan. Jinan atau janan? Jinan atau al-janan? Ada yang tahu ta'riful iman? Ta'riful iman, mana? Definisi iman apa? Al-qawlu bilisan? Al-qawlu bilisan? Mana? Al-i'tiqadu bil jinan atau bil janan? Wal qawlu bil lisan? Wal amalu bil arkan. Iman itu adalah al-i'tiqadun fil janan. Keyakinan dalam hati. Janan ya. Wal amalu wal qawlu bil lisan. Ya, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Itulah iman. Jadi jinan au janan itu artinya apa? Hati. Ya. Kenapa hati dinamakan dengan jinan? Ya, kata lain dari qalbu itu adalah jinan. Kenapa? Sumiyat bidzalika li'annahu masturun 'anil hasah aw listitarihi fis sadr. Kenapa hati itu dinamakan jinan atau janan? Karena dia tersembunyi dan tertutup dalam dada. Ya. Kecuali kalau memang dibedah dadanya baru kelihatan ya. Tapi kalau enggak, ya hati itu enggak kelihatan. Nah, itu yang ketiga ya. Kemudian al-junun. Apa makna junun? Apa junun? Dan tahu junun? Majnun. SGM ya. Sinting gila miring. Kenapa dinamakan orang gila itu dengan junun atau majnun? Sumiyat bidzalika au sumya bihi li satrihi al-aqal. Kenapa? Karena orang gila itu ada yang tertutup darinya. Apa yang tertutup? Akalnya tertutup. Ya kan? Akalnya tertutup. Makanya dinamakan junun. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, al-junnah. Tadi jannah kan? Sekarang junnah. Bidammil jin. Bidammil jim. Jimnya itu berharokat dhamma. Nah, ada yang tahu junnah itu apa? At-tursu tameng. Ya. Perisai. Ya. Junnah artinya perisai. Bidzalika sumiyat bidzalika li'annaha istatarat biha
au ustutirat biha minas silah. Ya. Dinamakan junnah atau tameng itu atau perisai itu dengan junnah karena dia itu berfungsi untuk menutupi diri dari senjata musuh. Ya. Gitu ya. Baik. Terus ada lagi nih. Kata-kata junnah ini ada dalam hadis ya. Dalam Al-Quran juga banyak ya. Kemudian dalam hadis ada qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-siyamu ada junnah. Puasa itu adalah perisai atau tameng. Kenapa begitu? Ai wiqayah, sebagai penghalang, penjaga, pembenteng. Liannahu yaqi sahibahu minal ma'asi. Karena puasa itu menghalangi, menjaga, menutupi ya orang yang mengamalkannya atau yang puasa tadi dari perbuatan maksiat. Nah, itu dia turunan kata yang sepadan dari sisi makna dengan kata jin. Nah ya, apa tadi? Pertama al-jannah. Apa lagi? Al-janin, janin, al-jannah, al-jinan, al-junun, al-junnah. Nah, itu dia secara bahasa. Baik, kemudian kita lanjut sekarang menurut istilah wa mafhumul istilah ma'khudun minal ma'na al-lughawi illa anna fihi ziyadah tafsil ala ikhtilafil mafhum minal ulama. Secara istilah tidak jauh beda dari makna bahasa. Di sini banyak beberapa ulama yang mengemukakan definisinya. Namun di sini cukup kita ambil satu saja pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya, beliau mengatakan al-jinnu hayawanun hawaiyun natiqun mushiful jirmi min sya'nihi an yatashakkala bi ashkalin mukhtalifah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Mi'yarul Ilmi fi Fannil Mantiq, beliau katakan al-jin, jin itu adalah hayawan. Hayawan apa? Binatang. Kan? Hayawan itu artinya makhluk hidup ya. Makhluk hidup hawai yang bersifat hawa ya, udara ya. Natiqun, dia bisa berbicara. Mushiful jirmi, halus, tipis jasadnya. Artinya jasadnya halus, makhluk halus ya. Sebenarnya kata-kata makhluk halus ini ada kritikan juga. Karena yang namanya halus itu masih bisa kemungkinan untuk dilihat kan. Ya kan? Apa yang makhluk yang paling halus apa? Apa makhluk yang benda yang paling halus? Partikel yang paling halus, yang paling kecil apa? Virus, ya kan? Atau apa? Atom ya. Masih bisa dilihat kan dengan kacamata, kaca pembesar. Maka ini ada kritikan dari sebagian ulama. Karena ini istilah ini berasal dari kelompok Mu'tazilah. Baik, ala kulli hal ya. Karena sudah terlanjur menyebar ya, sudah menjadi bahasa sehari-hari ya, menjadi bahasa adat. Ya, makhluk halus ya, identik dengan jin itu makhluk halus. Ya. Kemudian min sya'nihi, di antara karakteristiknya adalah dia bisa yatasyakkal, bisa merubah bentuk dengan berbagai macam bentuk ya. Itu pendapat Imam Al-Ghazali definisi jin.
Baik, eh, kita lanjut sekarang. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Masuk ke dalil tentang adanya jin dan hikmah dari penciptaan jin. Ya, tadi kan mafhumul jin ya. Kemudian berikutnya adalah al-adillah ala thubutil jinni wal hikmah min khalqih. Dalil-dalil tentang adanya jin dan hikmah dari penciptaannya. Ada beberapa tinjauan. Yang pertama dari Al-Quran. Ya, yang namanya dalil itu pasti dari Al-Quran, dari hadis dan ijma'. Ini sepakat Ahlussunnah wal Jamaah, 3 sumber yang maksum. Yang pertama, dalil dari Al-Quran bukti adanya jin itu adalah surat Al-An'am 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai sekalian bangsa jin dan manusia, apakah belum datang kepada kalian itu para rasul dari kalian, dari kalangan kalian, yang mana mereka itu mengkhabarkan kepada kalian ayat-ayatku, kata Allah, dan memperingatkan kalian akan adanya pertemuan, pada hari ini, yaitu pada hari kiamat. Nah, di sini pendalilannya annal ayah tuthbitu wujudar rusul fil jinni kama hum indal bashar wa tu'akkidu bi tariqatin aw bi ukhra wujudi hadzal alam al khafi 'anil bashar. Qala Syaukani rahimahullah hadza iqrarun minhum bi anna hujjatallahi lazimatun lahum bi irsali rusulihi ilaihim. Ayat ini menjelaskan bahwasanya adanya utusan dari kalangan bangsa jin. Sebagaimana dari kalangan manusia pun juga ada utusan. Jadi utusan dalam artian bahasa ya. Karena rasul itu ya ada kalanya dari kalangan malaikat, ada kalanya dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, ya kan? Man ya'rif dalil bahwasanya malaikat, ya Allah pun memiliki rasul dari kalangan malaikat. Surat apa? Surat Yunus ya. Afwan, lupa saya. Innallaha astafa minal malaikati rusulan. Sesungguhnya Allah memilih dari kalangan malaikat juga utusan. Ya. Jadi utusan dari kalangan jin juga ada. Ya. Tapi bukan berarti mereka rasul sebagaimana rasul di kalangan dari kalangan manusia, tidak. Paling tidak mereka rasul utusan tersebut hanya sebagai apa? Dai, ya. Dai, ustadz, ya. Dia ada ustadz jin atau ustadz dari kalangan jin. Ya, jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya ya di dalam dunia jin juga ada dai-nya ya, yang memperingatkan akan adanya menyampaikan syariat Allah SWT dari rasul dari kalangan manusia. Baik, nanti akan ada dalil. Kemudian yang kedua, dalil tentang adanya bangsa jin adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat 56,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Itu jelas ya, menciptakan jin dan manusia. Jin itu ya makhluk tersendiri, bukan hanya ilustrasi saja, bukan. Tapi betul-betul ada wujudnya, cuman kita nggak bisa melihat. Ada fisiknya, ya, ada fisiknya jin itu. Terus bagaimana kok dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, dalam kitab dalam satu kitab fikih interaksi dengan jin, ahkamu ta'amul ma'al jin wa adab ruqyah, jelaskan bahwasanya bagaimana caranya jin itu, dia kan punya fisik, ya kan, punya tubuh, kok bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia berubah bentuk dulu menjadi hawa. Sebagaimana definisi awal tadi kan, dia ciptaan dasarnya, substansi dasar jin itu dari hawa, ya kan. Nah, ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia berubah bentuk menjadi hawa, baru masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga dia bisa keluar masuk di mana saja. Ya, ketika meruqyah akan ada beberapa reaksi atau apa namanya, dia keluarnya itu ada kalanya melalui muntah lewat mulut, ada kalanya melalui mata. Ya, ketika jin itu bersarang di mata, ada pasien kami waktu itu ya, itu jin yang dendam kepada salah seorang pasien. Pasien ini tinggal di Maja dekat sini. Beliau seorang polisi ya, sudah ngaji. Itu beberapa kali, ya sempat 3 kali ruqyah. Ya, ruqyah pertama itu ketika dibacakan ayat ya, ketika pasien tadi membaca ruqyah mandiri. Jadi sebelum kita ruqyah itu diajarkan dulu pasien itu ruqyah mandiri. Nah, terkadang ruqyah mandiri itu berefek kepada pasien itu, dan itu sebagai latihan bagi pasien ketika sudah pulang ke rumahnya atau ketika sudah tidak dilayani oleh praktisi atau peruqyah, dia bisa mengamalkan bagaimana cara ruqyah mandiri. Nah, terkadang walaupun bacaannya tidak, ya mungkin belum standar, tetap bereaksi gitu. Nah, ketika baca, ya, pasien tadi langsung nggak sadar dan kemudian langsung dia apa namanya, mengeluh gitu ya, saya tidak mau dikeluarkan dari tubuh pasien ini, di tubuh fulan ini, karena sangat benci sama dia, karena dia telah menyakiti anak cucu saya, seperti itu. Jadi ceritanya pasien ini ketika membangun rumah itu ya mungkin qadarullah nggak baca zikir atau gimana ya. Akhirnya apa? Ketika sweeping atau membersihkan lahan rumah baru, ya, ketika pemasangan pondasi rumah mungkin ada yang terkena batu atau gimana, ya, dari bangsa jin, dan akhirnya bangsa jin itu balas dendam, ya, sehingga pasien ini ya beberapa bulan tidak masuk kantor, ya. Kemudian sudah dicoba berobat kemana-mana, ya, kayak menginap di rumah sakit, itu dikasih obat ya penenang dan segala macam. Walhasil tetap tidak berhasil, dan alhamdulillah biiznillah ketika itu kami coba ya menangani pasien tadi, dan akhirnya ada beberapa jin yang masuk Islam, ya, masuk Islam. Kemudian setelah berapa lama, yang jin tadi dia nggak puas, dia serang lagi itu pasien, sampai pasien itu cacat matanya sebelah kiri. Jadi sebelah kiri itu agak sayu matanya, ya. Waktu itu ruqyahnya online ya, karena saya nggak datang lagi ke rumahnya. Pas online ya kelihatan, masya Allah, subhanallah ya. Kasihan pasien ini matanya sudah cacat satu, ya, karena memang jinnya itu bertengger di matanya. Kemudian terakhir datang ke
kantor Tafis SMA waktu itu kan. Ketika kalinya diinterogasi jin ini, kenapa kamu balik lagi, kan kamu udah muslim, udah memaafkan pasien ini. Katanya saya masih menyimpan dendam katanya, ya. Belum terima dia, walaupun cucunya itu tadi sudah sembuh katanya, sudah sembuh, tapi dia masih belum terima. Saya nggak ikhlas, belum ikhlas. Nah, ketika itu kita bacakan ayat supaya dia ikhlas, ya. Apa dalilnya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bacakan ayat-ayat supaya dia ikhlas. Bacakan ayat tentang keikhlasan. Alhamdulillah setelah itu dia mau menerima. Sebelumnya dia pernah mengeluh, saya kan ini disuruh masuk Islam, sudah muslim, tapi nggak ada yang membimbing saya. Begitu. Bangsa jin, ya. Ketika itu memang tidak kami arahkan. Kamu tinggal di masjid ini dan itu enggak. Jadi biar kami begitu saja, syahadat sudah. Nah, jadi memang perlu pelajaran buat kita ya, apalagi kalau memang yang praktisi ya, itu hendaknya tuntas-tuntas ya memberikan dakwah kepada bangsa jin. Jadi jin itu disuruh tinggal di masjid ya, belajar kepada jin muslim yang lain gitu ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kita pendek dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita mulai lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dijelaskan beberapa dalil tentang adanya bangsa jin dari Al-Qur'an ya. Surat Al-An'am 130, kemudian surat surat Az-Zariyat 56. Kemudian yang ketiga dari surat Al-Jin 1 sampai 2. Qala ta'ala Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Qul uhiya ilayya, telah diwahyukan, katakanlah telah diwahyukan kepada aku, kata Rasulullah SAW, bahwasanya sekelompok jin itu mendengar ya. Mendengar apa? Mendengar wahyu, ya, mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Bangsa jin tadi mengatakan sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang sungguh menakjubkan. Yahdi ila rusydi, yang menunjukkan kepada petunjuk, yang memberikan petunjuk, yang memberikan jalan kepada petunjuk. Maka kami beriman kepadanya dan kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami dengan siapapun. Ayat ini kata Imam As-Sa'di, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fi hadhihi surah fawaid katsirah minha wujudul jin. Faedah dari ayat ini adanya bangsa jin. Wa annahum mukallafuna ma'muruna mukallafuna manhiyun. Di mana mereka ini diberikan taklif, diberikan beban syariat, ya, diperintahkan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dan juga diberikan beban untuk meninggalkan larangan-larangan. Dan mujazuna bi'amalim, dan mereka juga diberikan balasan, diberikan pahala ketika mereka beramal. Ya, itu dalil dari Al-Qur'an. Kemudian kita lanjut dari hadis. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat itu dari cahaya, wa khuliqal jannu min marijim min nar. Dan diciptakan bangsa jin dari api yang bergejolak, dan wa khuliqa Adamu kama wusifa lakum. Dan diciptakan Adam dari sebagaimana yang disifatkan, digambarkan kepada kalian bagaimana penciptaannya dari tanah. Ya, wa hadzal hadits yuakkidu wujudal jin. Hadis ini memberikan penekanan bahwasanya bangsa jin itu memang ada, ya, diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari nur. Nah, ini juga pelajaran buat mereka yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad dari nur, yang dikenal dengan Nur Muhammad. Ya, ini tidak benar. Ini namanya apa? Khurafat. Dongeng-dongeng yang menyebar, ya, di sebagian kaum muslimin yang tidak mengerti tentang bagaimana penjelasan hadis yang sahih, bahwasanya tidak ada makhluk yang diciptakan dari nur kecuali hanya malaikat. Ya, Nabi walaupun berapapun dekatnya dengan Allah, tidak ada yang tercipta dari nur. Ya, tidak ada manusia yang tercipta dari nur. Ya.
Baik, kemudian berikutnya masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Dalil dari ijma', ya, dari ijma'. Ajma'al ulama'u منذ صدر الأول للإسلام على الإيمان بوجود عالم الجن مستقلا عن عالم الإنس. Para ulama sepakat semenjak permulaan Islam atas keimanan adanya alam jin, di mana alam tersendiri dari alam manusia. Ya, para ulama sepakat bahwasanya bangsa jin itu memang ada. Ya. Waqad naqala hadzal ijma'a Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Ibnu Taimiyah menukilkan ijma' ini dalam kitab beliau Afwan, di sini belum tidak dijelaskan. Namun ini nukilan dari kitab lainnya. Haitsu bayyana annahu lam yukhalif fihi illa syirzimatun minal falasifah alladzina la yu'taddu biqaulihim. Dinukilkan ijma' ini dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau menjelaskan bahwasanya tidak ada yang menyelisihi ijma' ini kecuali hanya syirzimah, sekelompok kecil, segelintir dari kalangan para ahli filsafat, yang mereka ini tidak dianggap pendapat mereka, nggak dihitung, ya, nggak dihitung, artinya nggak mu'tabar, ya, dimana mereka meyakini bahwasanya jin itu hanya gambaran tabiat buruk pada manusia, itulah jin, kata mereka, ya. Dan ini tidak benar, karena jin itu adalah memang makhluk tersendiri, seperti itu. Wa qala Syekh Muslim Ibnu Taimiyah wa hadza aslun muttafiqun alaihi baina sahabah wa tabi'in lahum bi ihsanin wa aimatul muslimin wa sairu tawaifil muslimin ahli sunnati wal jamaah wa ghairuhum radhiyallahu anhum. Dan prinsip ini suatu hal yang sudah disepakati, ya, dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para imam kaum muslimin dan seluruh sekte-sekte dalam Islam itu meyakini adanya bangsa jin, ya. Dan juga tidak ada yang menyelisihi mereka di kalangan selain dari kaum muslimin, dari orang-orang kufar pun juga mereka meyakini, ya, orang Yahudi, orang Nasara meyakini ada jin, ya kan itu. Baik, itu nukilan dari Syekh Muslim Ibnu Taimiyah dalam kitab Idahud Dilalah fi Umumi Risalah. Ini karangan Syekh Muslim Ibnu Taimiyah, Idahud Dilalah fi Umumi Risalah. Ya, Syekh Islam, ya, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, para jemaah, Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu sangat menonjol dalam masalah alam jin juga, ya. Beliau banyak mengarang kitab-kitab terkait dengan alam jin. Bahkan beliau sendiri pun praktisi ruqyah, ya, nggak tanggung-tanggung. Beliau ketika meruqyah dengan teknik pukulan, tapi ini nggak bisa kita coba-coba, ya, karena memang bahaya, ya, kalau kita tidak seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah, jangan coba-coba, ya. Ya, itu salah satu tekniknya dengan pukulan. Itu dinukil dari murid beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga ahli dalam membantah orang-orang filsafat, ya. Karya-karya beliau membantah orang filsafat itu sangat banyak sekali, ya. Nah, itulah dia, Bapak Ibu sekalian, para jemaah, para hadirin rahiman rahimakumullah, tentang
seluk-beluk yang berkaitan dengan jin, ya, khususnya definisi bangsa jin dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya bangsa jin. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan para jamaah sekalian. Kalau ada pertanyaan, mungkin satu atau dua. Tafadhalu. Nah, ada. Baik. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Naktafi bihadza wa nuwasil fi liqa'in ukhra insyaallah kalau masih ada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.